Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 12, baik IPA maupun IPS. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama adalah nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita masih bisa kalian masih bisa mendengarkan penjelasan yang akan saya berikan berkaitan dengan materi yang selanjutnya. Nah, pada PJJ hari ini, saya akan menjelaskan materi pemberontakan yang terakhir dalam bab 1, yaitu ancaman disintegrasi bangsa dari dalam negeri. Nah, materi yang terakhir atau pemberontakan terakhir yang akan saya bahas itu adalah Gerakan 30 September 1965. Atau yang biasa kita kenal dengan istilahnya G30S PKI. Sementara itu, kita harus terus mendesak Bung Karno untuk membungkam lawan-lawan kita. Pokoknya, Pers harus mutlak kita kuasai. Sebuah tanda tanya besar, bahkan sangat besar, masih tetap menjadi misteri dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Benarkah gerakan 30 September 1965 merupakan kudeta berdarah yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau sebuah rekayasa belaka? Yang jelas terpatri dalam benak sebagian besar bangsa kita adalah kegembiraan gegap gempita bagi sebuah kemenangan besar 12 Maret 1966 ketika ribuan rakyat Indonesia bergembira ria atas pembubaran Partai Komunis Indonesia sebagai kekuatan politik. Sehari sebelumnya, 11 Maret 1966, adalah momentum yang di kemudian hari lebih dikenal sebagai Super Semar, sebagai dasar konstitusi sekaligus pembubaran PKI. Soal Super Semar sendiri ditandatangani Presiden Soekarno kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib untuk memulihkan kekuasaan dan situasi darurat akibat panasnya gesekan politik. Di hari yang sama, PKI sebagai kekuatan politik yang sebelumnya berkuasa dalam status resmi bahkan menguasai kursi-kursi di kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Bukan pula karena PKI sanggup menggerak dan memerintah bedil-bedil di tangan militer dan aparatur keamanan. Baiklah, kita menarik kembali lebih ke belakang. PKI berada di baris terdepan dalam upaya besar totaliter yang mampu menggerakkan, menggelorakan kata-kata revolusi di berbagai pidato yang menggemuruh dan melindas. Gelora mengawal kata sekaligus menyebut kata revolusi sebagai sebuah kata pamungkas yang harus dijaga dan dikawal dengan hikmat. Tiap argumen merasa perlu mengutip ideologi negara dan 7 bahan pokok indoktrinasi, serta harus kasih unjuk kita setia kepada revolusi, kepada pemimpin besar revolusi. Di baris terdepan tadi, dengan telunjuk paling panjang dan paling keras menuduh segala hal ihwal dan segenap sesuatu yang berbau dan tak selaras dengan revolusi sebagai anti-revolusi. Tinju mengepal keras ke atas dengan teriakan keras basmi para munafik revolusi, karena revolusi harus dijaga tanpa sejenak tidur. Di baris terdepan pula, PKI paling santar berseru agar kekuatan-kekuatan politik terjun dalam kompetisi manipolis, suatu persaingan untuk membuktikan siapa yang paling murni melaksanakan ideologi negara dan pedoman pemimpin besar revolusi. Siapa yang mengunggulkan diri sebagai revolusioner dan siapa kontra-revolusioner yang sah untuk dihabisi. Barangkali itu pula sebabnya tuntutan barisan tani minta dipersenjatai. Sontak tudingan di awal dasawarsa 1960-an tadi melumpuhkan lawan-lawan politik PKI, melumpuhkan, menggetarkan dan pula bersiap melibas dan melindas. PKI yang didirikan tokoh sosial Henk Snelflit 1914 dengan nama awal Indische Sozial-Demokratische Vereniging menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Tercatat di tahun 1965, anggota PKI mencapai 3 juta orang. Upaya totaliter secara besar-besaran memang tak bisa bicara tentang rekonsiliasi dan harmoni. Masyarakat harus diubah, yang lama harus dijebol,
dan tiap pribadi harus diperbaharui dengan aktif. Pengawasan intensif berlaku dan sikap curiga sebagai fungsi politik sekaligus pembersihan. Setelah Robespierre memenggal banyak kepala dalam revolusi Perancis, setelah Stalin membasmi dalam revolusi Oktober, kita menyaksikan hal sama di Cina dengan revolusi kebudayaan. Lalu hal yang sama berlaku di Indonesia semenjak awal tahun 1965. Maka ketika tiba-tiba pada malam 1 Oktober 1965 sejumlah pembunuhan politik terjadi, Indonesia pun setelah itu meledak dalam pertumpahan darah yang mengerikan sampai ke desa-desa dan pelosok paling jauh. Banyak klaim dan sumber menyebut tumpah darah di tahun 1965 itu telah menjatuhkan sekitar 2 juta korban jiwa. Sebuah pertumpahan darah yang nyaris setara dengan perbuatan Pol Pot dan Khmer Merahnya di Kamboja. Mungkin Anda masih ingat film pengkhianatan G30 SPKI yang selalu diputar pada tanggal 30 September malam hari sepanjang masa Orde Baru. Tak bisa kita pungkiri, film tersebut memunculkan agitasi kebencian pada segelintir pihak yang diberi label antagonis. Belasan tahun pasca reformasi, muncul film 40 Years of Silence, An Indonesian Tragedy. Film bergenre dokumenter ini seakan menjadi antitesis dari film Gerakan 30 SPKI versi anak negeri. Kala PKI lahir, tengah terjadi perebutan dua kekuatan besar antara dua kekuasaan, Amerika Serikat dengan Uni Soviet, kapitalisme versus komunisme. Sementara PKI tumbuh semakin besar dan menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina. Sementara Presiden Indonesia kala itu Soekarno menempatkan diri posisinya dekat dengan Amerika Serikat pun dengan Uni Soviet. Apakah pemberantasan PKI pada tahun 65 itu merupakan salah satu bentuk kecemasan dari Amerika Serikat akan perang ideologinya dengan Uni Soviet? Tak mudah memang menjawab pertanyaan besar dari tema risalah edisi hari ini. Gerakan 30 September PKI, kudeta atau rekayasa. Di masa kebebasan memperoleh hak-haknya secara penuh di bumi Nusantara kini, misteri dan teka-teki seputar 30 September sangatlah rumit diurai dari sudut pandang manapun fakta. Bahkan tak cukup pula durasi 15 menit episode ini untuk menggambarkan tingginya tensi dan gesekan politik hari-hari menjelang bulan September 1965. Sebagaimana uraian di atas, geliat politik sudah mencapai taraf tuding-menuding kencang lalu membentuk poros Jakarta, Beijing, Moskow. Nah, komunisme di Indonesia dibangun dengan kegairahan Asia Tenggara melawan kolonialisme dan kapitalisme. Komunisme di Indonesia khususnya dihembus kencang ketika Kamboja dan Vietnam dibakar panas membara Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika dengan segenap daya upaya mencari simpati dan dukungan di Asia Tenggara yang tengah membara. Tak hanya itu, peran aktif Amerika membangun pengaruh Barat dan kapitalismenya dilakukan langsung menerjunkan dukungan senjata, bahkan pemboman langsung terhadap basis-basis pertahanan si Merah. 30 tahun setelah 1965, sejumlah dokumen CIA dilansir ke publik internasional soal sejumlah pertemuan di Jakarta menyoal rencana besar dari PKI membangun kekuatan di sekitar ibu kota. Belakangan dokumen tadi menyebut Halim Perdana Kusuma sebagai lokasi pelatihan sejumlah milisi yang bergerak di luar garis komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu kita tahu, lokasi yang sama merupakan tempat penimbunan sejumlah jenazah para petinggi militer. Mereka dieksekusi setelah menolak dijemput dari rumah atau dihabisi di lokasi interogasi atas keberadaan Dewan Jenderal yang disebut-sebut akan mengambil alih kekuasaan pemimpin besar revolusi. Ada banyak versi dan penggalan, bahkan kisah-kisah yang tercecer dari banyak pengakuan seputar jelang malam 1 Oktober 1965. Tak banyak yang tahu, atau bahkan terlalu banyak tahu, sehingga kisah yang terangkai boleh jadi satu kebetulan belaka atau ketidak masuk akal antara gelagat dan fakta. Lagi-lagi jawabnya menjadi relatif. Sebenarnya siapa elit PKI penggagas aksi yang didukung Satuan Militer Cakrabirawa tadi? Sebagai upaya mengawal pemimpin besar revolusikah? Atau memaksa pemimpin besar revolusi masuk dalam kancah permainan politik dan senjata?
Lagi-lagi, tak mudah memang menjawabnya. Bahkan pula markas besar CIA di Langley bungkam 1000 bahasa soal rangkaian dan isi pertemuan secara detail antara staf kedutaan dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan sejumlah pejabat tinggi negara dan militer Indonesia. Maka dalam durasi terbatas episode ini, cukup pula kami menyebut dengan silahkan ditafsir dan disimpul sesuai selera. Sebagaimana sejarah disusun dan dikisah ulang dari sudut pandang dan kesimpulan relatif masing-masing individu, kelompok, dan golongan. Yang jelas, darah telah bersimbah deras dan memerahkan bumi pertiwi akibat benturan ideologi, baik yang terlibat langsung, tak langsung, dampak susulan, hingga dampak berkepanjangan. Dari hanya dituding sebagai rekan dan kawan, hingga status tahanan politik tanpa pengadilan dan berbagai macam alasan. Entahlah, yang jelas revolusi memangsa anak bangsanya sendiri. Pro dan kontra muncul ketika ex-anggota PKI meminta untuk pencabutan peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa PKI adalah organisasi terlarang. Ada suara-suara muncul yang menyatakan bahwa mereka hanya ingin memutihkan sejarah. Namun fakta lain juga muncul bahwa di era modern seperti ini masih ada hukuman-hukuman sosial bagi mereka yang dulu dianggap dekat dengan PKI. Hukuman-hukuman sosial yang muncul akibat stigmatisasi yang dilekatkan pada keluarga bekas PKI. Sesungguhnya hanyalah negara yang bisa berperan serta untuk bisa meluruskan sejarah ini. Katakanlah kebenaran itu meski pahit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Risalah Siang berikutnya. Oke, setelah tadi kalian melihat mengenai video singkat tentang G30 SPKI, maka saya akan menggambarkan secara garis besar apa saja yang akan kita bahas berkaitan dengan materi hari ini. Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang terjadinya pemberontakan dari G30 SPKI, kemudian saya akan menjelaskan juga bagaimana jalannya pemberontakan tersebut dan bagaimana upaya penumpasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Oke, berkaitan dengan latar belakang terjadinya pemberontakan atau Gerakan 30 September 1965, saya ulas sedikit mengenai pemberontakan yang dilakukan juga oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 di Madiun. Pada saat itu kita membahas bahwa PKI kemudian muncul kembali atau aktif kembali sebagai sebuah partai politik yang awalnya menjadi sebuah partai yang pro kepada pihak pemerintah, itu berkaitan dengan maklumat pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 3 November di tahun 1945, yang isinya adalah pemberian kebebasan berpolitik pada masyarakat dan kemudian masyarakat juga diperbolehkan untuk membentuk partai-partai politik lainnya termasuk keaktifan kembali dari PKI itu. Nah, untuk di tahun 1965 pada saat itu aktivitas yang dilakukan oleh PKI kemudian semakin meningkat, terutama pada masa demokrasi terpimpin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kondisi tersebut tidak terlepas dari keberadaan konsep yang kemudian dikemukakan oleh Bung Karno, yaitu Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Nah, kemudian ajaran atau konsep dari Nasakom ini dimanfaatkan oleh PKI untuk memperkuat kedudukannya di dalam percaturan politik yang ada di Indonesia. Bahkan kemudian PKI menjadi kompetitor atau saingan utama dari Angkatan Darat dalam persaingan politik Indonesia. Nah, sebagai sumber informasi untuk kalian bahwa ketika pada masa demokrasi terpimpin, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat itu secara resmi terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga Angkatan Kepolisian. Baru kemudian di tahun 1999, Angkatan Kepolisian berdiri sendiri di bawah Departemen Dalam Negeri. Nah,
PKI itu sendiri berdasarkan hasil pemilu di tahun 1955, pada saat itu PKI menjadi salah satu 4 partai besar yang menang dalam pemilu di tahun 1955 setelah PNI, Masyumi, NU, dan kemudian PKI. Setelah itu persaingan tadi saya bilang bahwa ada persaingan antara PKI dan Angkatan Darat yang kemudian menyebabkan kondisi politik di Indonesia itu akhirnya semakin tidak menentu, semakin rumit. Nah, kondisi ini semakin memburuk setelah PKI kemudian mencetuskan sebuah gagasan untuk membentuk yang namanya Angkatan Kelima. Apa sih yang dimaksud dengan Angkatan Kelima? Angkatan Kelima itu adalah unsur pertahanan keamanan Republik Indonesia yang merupakan gagasan dari PKI itu tadi. Diambil dari kalangan buruh dan petani yang kemudian dipersenjatai. Nah, hal itulah yang tadi makanya dikatakan Angkatan Kelima, karena sebelumnya tadi ABRI diakui ada 4 ya, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Nah, PKI mencetuskan tuh ide atau gagasan untuk membentuk Angkatan Kelima. Hal ini berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Di antaranya adalah Trikora, permasalahan Irian Barat, dan juga Dwikora. Pada saat itu ada singgungan permasalahan dengan Malaysia. Nah, PKI mengajukan usul tersebut kepada pemerintah untuk membantu pihak pemerintah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan membentuk Angkatan Kelima. Tapi kemudian gagasan pembentukan Angkatan Kelima itu mendapatkan tentangan khususnya dari pihak Angkatan Darat. Salah satu tokoh yang menentang adalah ada Jenderal Ahana Sution dan Letnan Jenderal Ahmad Yani selaku pimpinan dari Angkatan Darat. Berbagai pertentangan tersebut kemudian mendorong PKI menghembuskan isu adanya atau keberadaan dari Dewan Jenderal. Nah, apa sih Dewan Jenderal itu? Kalau tadi sudah saya jelaskan mengenai Angkatan Kelima, nah Dewan Jenderal itu adalah sebuah nama yang kemudian ditujukan oleh PKI untuk menuduh beberapa jenderal TNI Angkatan Darat yang disebut-sebut akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 5 Oktober 1965. Nah, berkaitan dengan Dewan Jenderal yang diisukan, kemudian PKI sebagai tandingannya membentuk yang namanya Dewan Revolusi Indonesia, yang nantinya kemudian diumumkan pembentukannya tersebut oleh Letkol Untung Syamsuri yang merupakan Komandan Grup Batalion 1 Cakrabirawa atau Pasukan Pengawal Presiden melalui Radio Republik Indonesia. Oke, sekarang kita masuk pembahasan mengenai jalannya pemberontakan. Nah, tadi sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya bahwa terjadi penolakan dari gagasan pembentukan Angkatan Kelima oleh pihak PKI. Nah, ternyata penolakan gagasan Angkatan Kelima yang dilakukan oleh terutama dari pihak Angkatan Darat itu tidak menyurutkan langkah PKI untuk kemudian menyebarkan pengaruhnya dalam bidang pertahanan. Sejak awal 1965, PKI berhasil menanamkan pengaruhnya di jajaran pasukan pengawal presiden atau Cakrabirawa, Angkatan Udara, dan juga beberapa unit di Angkatan Darat. Nah, kedekatan PKI dengan Angkatan Udara bisa kita lihat dari pelaksanaan latihan kemiliteran yang memanfaatkan fasilitas AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia di wilayah Lubang Buaya. Nah, latihan kemiliteran yang diikuti sekitar 3.000 anggota PKI dan organisasi binaannya itu disamarkan sebagai latihan sukarelawan untuk membantu pihak pemerintah terhadap konfrontasi dengan Malaysia. Ketika persaingan antara PKI dan Angkatan Darat semakin memanas, nah pada saat itu kondisi kesehatan Presiden Soekarno menurun. Nah, PKI kemudian memiliki rasa kekhawatiran bahwa Angkatan Darat kemudian akan mengambil alih kekuasaan secara sepihak jika kemudian Presiden Soekarno wafat atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Nah, untuk menyikapi keresahan itu, maka kemudian PKI berusaha untuk mengambil langkah untuk menyingkirkan pimpinan-pimpinan dari Angkatan Darat, terutama adalah pimpinan-pimpinan yang tidak suka atau kontra dengan PKI. Pada 30 September 1965, kemudian pasukan pendukung PKI di bawah pimpinan
Letkol Untung Sutopo menculik dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang dianggap anti-komunis. Aksi pemberontakan tersebut maka kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965. Nah, sebelumnya nanti tadi sudah saya katakan bahwa Letkol Untung sempat mengumumkan di Radio Republik Indonesia atau RRI berkaitan dengan pembentukan Dewan Revolusi. Di antaranya seperti ini yang dia sampaikan. Demi keselamatan Angkatan Darat dan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis, tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota yang menamakan dirinya sebagai Dewan Jenderal yang telah merencanakan menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dan pernyataan dari pihak Letkol Untung sendiri tentang terbentuknya Dewan Revolusi Indonesia. Petinggi Angkatan Darat yang kemudian menjadi korban dalam pemberontakan Gerakan 30 September 1965 antara lain ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Suwondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan atau yang biasa dikenal dengan DI Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Sasaran utama dalam pemberontakan Gerakan 30 September 1965 adalah Jenderal Ahana Sution, di mana beliau memang merupakan salah satu pemimpin dari Angkatan Darat dan salah satu tokoh yang menentang terbentuknya Angkatan Kelima yang dicetuskan gagasannya oleh pihak PKI. Namun ternyata Jenderal Ahana Sution berhasil untuk meloloskan diri dari upaya penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak PKI. Meskipun demikian, putri bungsu dan ajudan dari Jenderal Ahana Sution, putri bungsunya bernama Ade Irma Suryani dan ajudannya bernama Letnan 1 Pierre Tendian kemudian menjadi korban dalam peristiwa itu. Nah, seluruh korban dari Gerakan 30 September 1965 kemudian dibawa ke sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya tidak jauh dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sekarang kita bahas mengenai apa atau bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menumpas pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Di sini saya buat timeline-nya, ada 4 timeline, yaitu dimulai pada tanggal 1 Oktober 1965, di mana Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada saat itu atau Kostrad mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Nah, selanjutnya Majen Soeharto kemudian mengutus resimen para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang berada di bawah pimpinan dari Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk kemudian melancarkan operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Dalam operasi tersebut, pasukan Angkatan Darat kemudian berhasil merebut kembali gedung RRI dan kantor pusat Telkom yang sebelumnya sudah dikuasai oleh pihak PKI. Setelah berhasil merebut kantor pusat RRI, kemudian pasukan Angkatan Darat melanjutkan operasi penumpasan dengan menetralisasi pasukan-pasukan yang berada di sekitar lapangan Merdeka. Baru kemudian pada tanggal 2 Oktober 1965, pasukan Angkatan Darat berhasil membebaskan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari pasukan-pasukan pro-PKI. Pada tanggal 3 Oktober 1965, operasi militer kemudian dilanjutkan kembali dengan menyisir kawasan Lubang Buaya yang menjadi tempat latihan kemiliteran simpatisan PKI. Nah, dalam penyisiran tersebut, pasukan operasi militer berhasil menemukan korban penculikan dan pembunuhan PKI di sebuah sumur tua. Baru kemudian selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 1965, seluruh korban Gerakan 30 September 1965 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Nah, upaya penumpasan itu tidak terlepas di wilayah Jakarta saja, karena berbagai macam operasi militer atau penumpasan dilakukan juga oleh pihak pemerintah di wilayah lainnya, termasuk diantaranya adalah di wilayah Jawa Tengah. Operasi lain yang kemudian dilakukan oleh pihak pemerintah diantaranya adalah Operasi Merapi di wilayah Jawa Tengah oleh RPKAD pimpinannya Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Kemudian ada Operasi Trisula di wilayah Blitar Selatan dipimpin oleh Kolonel Muhammad Yasin dan Kolonel Wetermin.
di mana dari upaya penumpasan tersebut kemudian DN Aidit berhasil ditembak mati di wilayah Boyolali, kemudian Letkol Untung ditangkap dan diberi hukuman di wilayah Tegal. Oke, setelah tadi saya menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya pemberontakan gerakan 30 September 1965, kemudian saya menjelaskan bagaimana jalannya pemberontakan tersebut, serta upaya penumpasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam pemberontakan tersebut. Nah, untuk slide yang kali ini saya akan membahas mengenai teori kontroversi, bahwa gerakan 30 September 1965 yang dianggap sebagai pemberontakan yang didalangi oleh pihak PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, meskipun demikian, pelaku utama dalam pemberontakan ini kemudian menimbulkan banyak perdebatan sehingga akhirnya muncullah berbagai macam teori kontroversi berkaitan dengan hal itu. Yang pertama adalah konflik internal Angkatan Darat. Dua orang sejarawan Amerika Serikat, yaitu Anderson dan Ruth McVeigh, menyatakan bahwa peristiwa 30 September 1965 merupakan puncak dari perselisihan internal yang terjadi dalam antar anggota Angkatan Darat. Nah, dalam peristiwa itu, menurut dua sejarawan Amerika Serikat tadi, dikatakan bahwa PKI hanyalah sebagai objek yang kemudian sengaja dikorbankan untuk mengalihkan perhatian terhadap pelaku utama yang sesungguhnya. Itu teori kontroversi yang pertama. Yang kedua, itu adalah bahwa gerakan 30 September 1965 berkaitan dengan kepentingan Inggris dan juga Amerika Serikat. Greg Bulgrain menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Inggris merupakan dalang dari peristiwa 30 September 1965. Apa yang kemudian mendasarinya untuk menyatakan pendapat seperti itu? Menurutnya, Amerika Serikat dan Inggris memiliki niat yang sama untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Kedua negara tersebut menganggap bahwa Presiden Soekarno sebagai sosok yang berbahaya bagi kepentingan mereka. Presiden Soekarno merupakan penentang utama kepentingan Inggris di Malaysia dan Brunei. Nah, adapun bagi pihak Amerika Serikat, kedekatan Soekarno dengan paham komunisme kemudian menjadi ancaman terhadap skenario Perang Dingin Amerika Serikat melawan Uni Soviet. Teori yang ketiga adalah pernyataan bahwa dalang dari gerakan 30 September 1965 itu adalah CIA. Diungkapkan pernyataan ini oleh Peter Dale Scott dan Geoffrey Robertson. Nah, keterlibatan CIA tidak lepas dari kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perkembangan komunisme yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, maka pihak CIA bekerja sama dengan pihak internal Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Yang keempat adalah PKI sebagai dalang mutlak atau dalang tunggal. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah dengan tegas menyatakan bahwa PKI sebagai pelaku utama peristiwa gerakan 30 September 1965. PKI dianggap telah menghasut sejumlah oknum tentara untuk terlibat dalam pemberontakan tersebut. Meskipun demikian, pernyataan ini mendapatkan tantangan dari sejumlah pakar politik dan juga sejarah. PKI dinilai sebagai partai yang sudah lama mendominasi perkembangan politik di Indonesia, sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan aksi perlawanan demi kepentingan partainya sendiri. Kemudian, selanjutnya adalah teori chaos atau ini teorinya diungkapkan oleh John Deleke. Nah, menurutnya tidak ada pelaku tunggal di dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Peristiwa itu kemudian muncul sebagai imbas dari perselisihan politik yang terjadi secara berkelanjutan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. John juga menyatakan bahwa tidak ada skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Nah, itu adalah beberapa teori kontroversi berkaitan dengan gerakan 30 September 1965. Saya harap kalian bisa memperkaya kembali literasi kalian, menambah kembali wawasan kalian, membaca dari berbagai macam sumber yang kemudian kalian bisa melihat, menilai secara objektif tentang teori-teori tersebut. Nah, sekarang saya mau membahas sedikit mengenai dampak.
Bagaimana sih dampak yang kemudian dimunculkan dari pemberontakan G30 SPKI ini? Dari situasi politik sudah jelas, pasti situasi politik akan semakin memanas, bahkan dikatakan mencekam. Karena pihak masyarakat kemudian memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk membubarkan PKI, namun belum terpenuhi pada masa itu. Nah, keadaan ekonomi juga semakin memburuk. Puncaknya di tanggal 13 Januari 1966, harga bahan bakar minyak kemudian naik. Nah, dan itu yang kemudian mendorong masyarakat untuk menuntut terus kepada pihak pemerintah untuk membubarkan secara resmi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, karena minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian pertama melalui aplikasi Simak Si Pintar sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan. Kalaupun kalian terpaksa harus pergi keluar rumah, jangan lupa tetap semangat dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.